Nah, saya agak pengen ke belakang. Kenapa sih kita harus begini? Kondisi sekolah kita sebenarnya saat ini kayak seperti apa? Kondisi sekolah kita secara umum memang masih cukup jauh dari peralatan komputer, proyektor, dan seterusnya. Kita memiliki, kalau nggak salah data sekarang 280.000 sekolah di seluruh Indonesia. Banyak sekali. Ya, dari SD sampai dengan SMA dan SMK. Kalau semua pakai proyektor, kita bisa dagang laku. Ya. Ya, masih jauh Pak, masih jauh. Mungkin gambaran saya, kalau di dalam 5 tahun ke depan 10% sekolah kita sudah memiliki, itu bagus ya. Tetapi saya melihat memang keseriusan dari Depdiknas untuk secara lebih cepat memasarkan dalam tanda kutip hal-hal seperti ini ke sekolah yang menurut saya bagus. Cuman anggarannya kan juga udah banyak. Betul. Sekarang. Ya, tapi kita berhadapan dengan situasi Pak John di mana cepat atau lambat kita harus. Kita nggak bisa lagi mengatakan, sekolah mengatakan saya nggak mau mengajar memakai komputer, nggak bisa Pak. Sooner or later they have to. Saya pengen tahu, Bapak nulis di sini yang saya terima makalah ini soal kondisi guru. Betul. Khususnya gimana? Ya. Kalau kita bicara sekolah formal, itu kualitas sekolah itu adalah kualitas guru. Tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kualitas guru itu adalah proses belajar mengajar pada saat dia di depan kelas. Nah, kita melihat angka-angka dari Depdiknas dan dengan segala hormat masih belum menunjukkan sesuatu yang mengembirakan. Jadi misalnya saja contoh dikatakan bahwa menurut sebuah survei dari Depdiknas sendiri 70% dari guru kita belum memenuhi suatu standar tertentu. 35% di antara 70 itu yang mereka sebut mismatch, Pak. Jadi guru yang mempunyai background PMP atau sejarah, dia mengajar matematika. Kok bisa? Itulah yang terjadi, Pak. Faktanya demikian. Ini data data dari Depdiknas. Data dari dengan suatu idea bahwa kita tidak ingin mengkritisasi Depdiknas dengan guru, Pak. Tapi ini suatu fakta. Kenapa demikian? Mudah sekali, Pak John. Guru kita 15 tahun yang lalu dan barangkali sekarang itu terpaksa jadi guru. Kalau bukan sudah pilihan. Bukan pilihan yang sebenarnya. Nah, sehingga ya sudah masuknya pas-pasan dan kita harus terima itu bagian dari pengabdian yang bagus. Dulu kan kalau masuk IKIP nggak lulus, betul. UI nggak lulus ITB ya masuk IKIP. Betul, gitu. betul. Jadi bukan orang yang terbaik. Maksudnya. Betul, betul. Itu fakta yang harus kita hadapi. Kalau gurunya itu demikian, kita jangan terlalu banyak berharap kepada siswanya. Itu adalah situasi yang ada. Nah, alat ini, software komputer atau apapun disebut e-learning, digital textbook, ini tools, Pak. Alat bantu yang bisa membantu guru tadi mengajar lebih baik. Bagaimanapun kondisi gurunya. Bagaimanapun kondisi gurunya. Atau nggak perlu guru? Saya kira masih tetap harus diperlukan guru. Ya, nggak mungkin dibiarkan belajar sendiri. Saya nggak tahu, Pak. Mungkin 20-30 tahun lagi barangkali. Tapi saat ini peran guru itu sentral untuk proses belajar. Kemudian gurunya harus dilatih juga dong. Tentu. Di mana Pak yang udah dicobain? Di Indonesia saya menduga software semacam ini sudah digunakan di dugaan saya 10.000 sekolah, Pak. Banyak sekali. Ya, tapi 280.000 sekolah. Kalau dikurangi 10.000 masih 270.000, Pak. Itu menarik kalau meneliti bagaimana kondisi 10.000 ini dengan sekolah lain. Persis. Ada penelitiannya? Kami secara individual mengadakan penelitian, tetapi tidak bisa dikatakan sesuatu yang sahih, sebab tentu harus dibutuhkan suatu metodologi yang tertentu. Kalau secara kasar gitu, Pak? Luar biasa, Pak. Ya, ada seorang guru mengatakan bahwa peningkatannya lebih dari 50%. Peningkatan apa nih? Kualitas dan resultnya itu tadi. Result. Antara yang hasil akhir ya? Ya, yang tidak belajar dan mengajar. Tapi ada yang mengatakan itu hanya 10% saja. Jadi alat ini adalah satu tools, tetapi bagaimana hasilnya tergantung juga dari yang memakai, Pak John. Yaitu adalah gurunya sendiri. Seorang guru yang bisa memanfaatkan optimal alat ini akan memberikan hasil yang bagus tentu. Kalau mereka punya itu optimal dong. Betul. Atau ada kendala lain nggak untuk menerapkan alat ini? Cukup banyak, Pak. Misalnya, guru itu masih belum literate dengan komputer, gaptek, Pak. 3-4 tahun yang lalu kami mengadakan survei kecil, 70%
guru matematika dan sains di Jakarta, sekolah negeri, itu belum pernah pegang mouse. Oh, belum pernah pegang mouse. Seumur hidupnya. Pakai trackball kali itu. Oh, ya. Jadi itu salah satu kendala yang membuat guru itu agak takut dengan alat ini, dan itu wajar. Tapi itu karena kemiskinan pasti, Pak ya? Karena dia belum pernah memegang komputer. Artinya dia nggak mampu beli. Persis. Tetapi zaman ini kan nggak bisa dibendung, Pak. Artinya guru yang sekarang muda-muda di kita sebut LPTK atau IKIP sudah familiar dengan komputer. Komputer murah ya. Betul. Sehingga ini bisa jalan di semua komputer. Iya. Dengan komputer, speknya? Speknya standar aja, Pak. Prosesor. Iya. Memori 256. Artinya dengan sebuah komputer biasa saja. 2,5 juta yang netbook itu bisa jalan. Bisa jalan. Enggak makan memori besar. Tidak memiliki spek tertentu, Pak. Kemudian bisa jalan di semua operating system? Saat ini sebagian besar pengembang di Indonesia masih memilih Windows sebagai operating systemnya saat ini, Pak. Open source? Akan dalam waktu dekat saya sudah mendengar banyak pengembang yang sudah siap ke open source. Oke. Boleh menjelaskan, Pak, kondisi di luar, di negara maju atau negara-negara lain, apakah mereka belajar pakai software? Kondisinya cukup mirip dengan Indonesia, Pak. Jadi banyak sekali negara yang juga baru memulai menggunakan software ini. Oh, jadi kita nggak terlambat? Tidak sangat terlambat, Pak. Tidak terlambat. Menarik misalnya contoh di negara Kanada misalnya, itu sebagian SD-nya masih belum belajar dengan komputer. Kanada, Pak. Di California. Di bawah Amerika. Betul. Even di California, Pak, sebagian SD juga begitu. Di Perancis, di Jerman demikian. Tetapi kalau kita melihat... Apa mereka masih pakai lidi gitu, Pak? Kayak dulu kita belajar 2+2. Ya, itulah Pak John. Institusi pendidikan adalah institusi yang selalu terlambat memanfaatkan teknologi. Dimanapun di dunia. Padahal teknologi lahir dari pendidikan ya? Menarik kan, Pak ya? Jadi kalau kita ambil contoh bahwa komputer untuk dunia desktop publishing, perbankan, dan seterusnya itu kita sudah tidak ada cerita lagi kan, Pak ya? Tetapi guru itu seringkali mempunyai suatu paradigma begini, Pak John. Saya sudah mengajar 30 tahun, murid saya sudah ada yang kayak Pak John, sudah ada yang kayak Pak Peter Gonta, sudah jadi wali kota, sudah jadi gubernur, malah ada yang jadi presiden, dan it's fine. Kenapa kita harus repot-repot pakai alat baru? Itu paradigma status quo, Pak. Jangan-jangan mereka benar, Pak? Dalam satu sisi ya, tapi di sisi lain itu tadi, Pak, teknologi selalu banyak sisi positif yang kita bisa ambil. Dengan tidak menutup sisi kekurangannya, tapi mari kita manfaatkan sisi positif. Sisi positif, kira-kira Bapak bisa kasih contoh? Ya.